Keisuke Honda mengaku tertarik jadi pelatih satu negara ASEAN usai cabut dari Kamboja. Ex Barcelona ini dilepas klub Thailand makin dekat ke Persib Bandung. Perubahan format Liga 1 2023-2024, Persib pasang target juara. Masih punya dual slot asing, Persib tertarik pemain Spanyol raih medali emas. Ini 5 fakta mengerikan timnas Indonesia U22 batal tiru Liga Inggris. PSSI sampaikan kabar buruk jadwal Liga 1 2023-2024. Halo football lovers, kembali lagi di Grafik Publik Update. Kami akan memberikan informasi terbaru mengenai dunia sepak bola hanya untuk Anda. Marilah kita berkumpul di sini dan mari kita nikmati bersama. Persib menyatakan siap untuk menyambut kompetisi Liga 1 2023-2024. Format kompetisi akan diperbaharui. Regular series diikuti 18 klub Liga 1 2023-2024 dengan format double round robin, home and away. Fase ini berlangsung selama 34 pekan, memuat 306 pertandingan dan dilangsungkan 1 Juli 2023 sampai 28 April 2024. Sementara itu, Championship Series diikuti 4 tim teratas klasemen regular series yang bakal beradu dalam format knockout, sistem gugur, dengan sistem home and away. Fase Championship Series total menyajikan 8 pertandingan yang berlangsung pada 4 hingga 26 Mei 2024. Peringkat teratas dari urutan di bawah dalam fase Championship Series berhak tampil di kompetisi Asia atau AFC Cup Competition 2024-2025. Dengan demikian, Persib mendukung format kompetisi itu sebab hal tersebut merupakan perwujudan dari apresiasi besar para perwakilan kontestan liga saat melakukan sarasehan sepak bola dengan Ketum PSSI Erick Thohir. Sudah menerima surat pada Minggu 14 Mei 2023. Komentarnya, ya kami mendukung. Itu hasil sarasehan yang usulan dari klub. Kini itu kan semua kesepakatan dan usulan dari mayoritas klub dan akhirnya didengar dan jadi proses diskusi dengan LIB dan PSSI, ungkap Teddy. Pemberlakuan format anyar seperti ini bakal membuat klub-klub berusaha keras menembus pos 4 teratas pada periode awal kompetisi untuk membukakan sementas pada fase gugur Championship Series. Persib memastikan memasang target juara apapun format kompetisi yang berlaku. Ya, tapi target juara dengan mekanisme apapun kami ikut. Target ingin menjadi yang terbaik, ungkap Teddy Cahjono. Kompetisi Liga 1 musim depan memiliki regulasi anyar, salah satunya 2 kuota liga asing dengan komposisi 5 pemain asing bebas dari negara apapun dan 1 pemain ASEAN, 5+1. Mengutip dari PT Liga Indonesia Baru, jumlah maksimal pemain adalah 35 dengan 6 diantaranya pemain asing, 5 bebas dan 1 ASEAN. Transfer matching system atau periode transfer pemain dibuka pada 12 Juni sampai 3 September 2023 periode 1 dan 1 sampai 28 November 2023 periode 2. Sementara pendaftaran pemain ditutup pada 20 Juli 2023. Saat ini Persib memiliki 4 pemain asing, 3 diantaranya non-Asia yakni David da Silva, Ciro Alves, dan Nick Kuipers, dan 1 pemain berasal dari ASEAN yakni Daisuke Sato. Artinya Persib masih memiliki 2 kuota pemain asing bebas. Direktur PT Persib Bandung bermartabat Teddy Cahjono mengatakan pihaknya akan mengikuti aturan resmi dari operator Liga 1. Ia juga meminta agar supporter tetap sabar menunggu tentang pemain anyar, termasuk legend asing. Tentu saja, ungkap Teddy. Saat ditanya mengenai masa depan 4 pemain asing Persib, Teddy tetap tak menjelaskan secara rinci. Ia hanya meminta bobotoh menunggu kabar resmi tentang 4 pemain asing itu. Saat ini santer rumor soal 3 pemain yang pernah merumpuh di Spanyol, yakni Jefferson, Enric Saborit, dan Ajer Atexes. Enric Saborit dan Ajer Atexes berkebangsaan Spanyol. Kedua pemain ini berposisi sebagai bek kiri dan gelandang serang. Sementara itu, Jefferson pemain berkebangsaan Venezuela dan Spanyol. Jefferson berasal dari Barcelona.
Lagi-lagi, Teddy meminta agar Bobotoh tetap sabar, menunggu dan tak termakan rumor. Kata siapa? Tunggu saja, ungkap Teddy. Keisuke Honda resmi berpisah dengan Kamboja usai SEA Games 2023. Tidak berselang lama dengan perpisahannya, pelatih asal Jepang ini mengaku tertarik tangani beberapa tim, termasuk salah satu negara kuat di ASEAN. Kebersamaan Keisuke Honda bersama Kamboja telah berakhir. SEA Games 2023 menjadi akhir dari karir juru taktik asal Jepang tersebut. Sayangnya, perpisahannya berujung pahit karena Kamboja yang berstatus tuan rumah gagal melaju ke semifinal. Mereka ditumbangkan timnas Indonesia U22 di laga pamungkas grup. Setelah cabut dari Kamboja, Honda mengaku tertarik menangani negara-negara yang mengincar tempat untuk Piala Dunia 2026 mendatang. Ada 4 negara yang disebutkannya. Menariknya, ada satu dari ASEAN, yakni Thailand. Hal tersebut disampaikan langsung via akun Twitter. Saya tertarik melatih Oman, New Zealand, UAE, Thailand, dan beberapa negara yang ingin tampil di Piala Dunia 2026 negara. Tweetnya di akun Twitter pribadinya. Alih-alih timnas Indonesia, ternyata pelatih berusia 36 tahun ini lebih tertarik merapat ke Thailand. Bahkan dari pernyataan itu, tim Gajah Perang punya potensi untuk tampil di Piala Dunia 2026. Padahal sebelumnya usai Honda berpisah dengan Kamboja, banyak netizen yang merayunya untuk merapat ke timnas Indonesia. Kendati begitu, tim Garuda juga punya pelatih berkualitas dalam diri Shin Tae-yong. Juru taktik asal Korea Selatan itu juga pernah merasakan atmosfer Piala Dunia. Ia membawa Daegu Warriors melaju ke ajang dunia, bahkan membuat kejutan kala mengalahkan Jerman. Calon pemain baru yang dirumorkan akan bergabung dengan Persib, Jeffrey Suarez, sudah menyampaikan kata-kata perpisahan di akun Instagram pribadinya. Ex-Barcelona ini mengungkapkan tidak akan lagi menjadi pemain lampion Warrior FC yang berlaga di Thailand setelah 2 tahun bersama. Nah, hari terakhir pertandingan terakhir dengan kaos ini. 2 tahun yang indah ketika saya mampu mempertahankan warna-warna ini. Saya ingin berterima kasih kepada kedua pemain tahun pertama dan kedua karena berjuang bersama-sama untuk tujuan. Terima kasih kepada penggemar telah mendukung saya dan mendukung kami di saat-saat yang tidak begitu baik. Terima kasih kepada orang-orang yang bekerja di klub karena begitu indah dan profesional dan tidak. Terima kasih kepada bos dan presiden karena memberikan saya kesempatan dan kepercayaan diri untuk mempertahankan klub ini. Tidak ada kata-kata untuk mengungkapkan betapa senangnya aku di sini selama 2 tahun ini, ungkapnya. Sebelumnya, Persib dilaporkan mengincar mantan penyerang Barcelona yang kini bermain untuk lampion Warrior FC, Jeffrey Suarez. Dia merupakan pemain asal Venezuela yang bisa memainkan beberapa posisi di lini serang, seperti sayap kanan dan kiri, striker, hingga penyerang lubang. Selain itu, Jeffrey yang cukup lama bermain di Spanyol membuatnya bisa lebih mudah beradaptasi dengan strategi pelatih Luis Milla. Jeffrey Suarez merupakan mantan pemain Akademi Barcelona yang naik ke tim senior pada tahun 2008 hingga 2011 dan pernah satu tim dengan Xavi Hernandez, Andres Iniesta, hingga Lionel Messi. Beberapa klub pun pernah disinggahi Jeffrey Suarez hingga pada tahun 2021 berlabuh ke lampion Warrior FC di Thailand. Kini kontraknya sudah berakhir dan dikabarkan akan mengambil tawaran dari Persib Bandung. PSSI mengumumkan Liga 1 2023-2024 akan berlangsung 11 bulan, melebihi jadwal kompetisi ideal seperti liga-liga Eropa. Dengan demikian, menjadi kompetisi dengan jadwal ideal non-kontinu jika melihat rencana untuk musim 2023-2024. Kabar baiknya, Erick Thohir menjanjikan jadwal Liga 1 tak akan lagi bentrok dengan agenda timnas Indonesia. Kabar buruknya, Liga 1 bakal berlangsung panjang, melebihi jadwal ideal kompetisi yang dianut negara top Eropa. Saya sudah menyerahkan surat resmi jadwal Liga 1 2023-2024 yang dimulai pada 1 Juli 2023 sampai 30 Mei 2024 kepada Kapolri. Ini menjadi bagian komitmen kami untuk menjadwalkan Liga 1 2023-2024 menjadi lebih baik, ungkap Ketum PSSI Erick Thohir. Dengan begitu, jadwal kompetisi yang ideal secara umum mengandung kriteria berikut. Dalam 1 tahun, kompetisi digulirkan selama 9 bulan, dengan masa rehat pasca musim selama 1 bulan, dan masa pramusim selama 2 bulan.
Sebagai contoh, Premier League secara rutin dimulai pada Agustus untuk berlangsung hingga bulan Mei. Pemain kemudian mendapatkan libur selama 3 pekan sampai 1 bulan, lalu memulai pramusim paling lambat pada akhir Juni. Dengan masa pramusim selama 1,5 bulan hingga 2 bulan, Liga Inggris siap bergulir lagi pada bulan Agustus. Dengan mengacu jadwal PSSI tersebut, solusi idealnya adalah menyusun agenda prioritas timnas Indonesia serta tak menggelar training camp jangka panjang. Erick Thohir menyebut Liga 1 bakal libur selama Asian Games dan Piala Asia. Tetapi melihat jadwal kompetisi yang molor, ajang yang disebut pertama bisa dihapus dalam daftar prioritas. Artinya, Liga 1 2023-2024 bisa digulirkan selama Asian Games dan hanya akan mengirim timnas U23 pada turnamen itu. Sinteyong juga diminta tak lagi menggelar TC jangka panjang agar waktu pemain dapat didedikasikan untuk berkompetisi bersama klub. Timnas Indonesia U22 berhasil meraih medali emas di SEA Games 2023 setelah menumbangkan Thailand dengan skor 5-2 melalui Ramadan Sananta di menit ke-21 dan 45. Irfan Jauhari di menit ke-91, Fajar Fatur Rahman di menit ke-109, dan Beckham Putra di menit ke-120. Bagi Thailand, Anand Yotsangwal di menit ke-65 dan Yotsankor Burapa di menit ke-90+. Berikut beberapa fakta mengerikan timnas Indonesia permalukan Thailand. 1. Indonesia berhasil meraih medali emas setelah penantian selama 32 tahun setelah terakhir kali mendapatkan medali emas pada SEA Games tahun 1991. Medali emas ini merupakan yang ketiga kalinya setelah di tahun 1987 meraih medali emas pertama. 2. Laga tersebut begitu panas. Ada sejumlah pemain beserta ofisial yang mendapatkan kartu merah. Komang Teguh dan kiper Thailand, Sophonwit, karena terlibat pertengkaran di menit ke-101. Kemudian bek Thailand, Jonathan Kemde, setelah melakukan pelanggaran terhadap Ilhan Rio Fahmi di menit ke-180. Pemain Thailand Tirasak mendapatkan kartu merah setelah melakukan pelanggaran keras. 3. Laga awalnya berjalan normal, namun setelah gol Irfan Jauhari untuk keunggulan Garuda Muda ketika laga berjalan 1 menit di masa extra time, terjadi keributan antara ofisial yang membuat manajer timnas Indonesia Sumarjit tersungkur. Atas kejadian tersebut, 2 ofisial Thailand mendapatkan kartu merah. 4. Masa extra time, banyak pemain dari kedua tim yang kelelahan dan harus ditarik keluar tanpa digantikan oleh pemain lain karena kuota pergantian pemain sudah terpakai. 5. Ramadan Sananta mampu tampil luar biasa serta berhasil membawa timnas Indonesia unggul 2 gol di babak pertama. Dengan begitu, timnas Indonesia bermain luar biasa serta mampu menunjukkan mental juaranya di hadapan Thailand. Itulah informasi dari dunia sepak bola spesial hanya untuk Anda dari Grafik Publik Update. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai jumpa.